kelas namanya. Tapi sampai akhirnya endingnya kami ini nggak jadi berangkat umroh dan duit kami nyangkut di dia. Kalau aku sisanya 255 juta. Jadi bulan ini tanggal 19 ini dari mulai angka 10 juta turun ke 5 juta, turun ke 2 juta DP. Aku memberikan kayak keluh kesah, pengumuman semoga siapapun yang mengalami hal yang sama dengan pihak yang sama itu bisa terselesaikan. Jadi kasus dengan travel umroh, nama travel umrohnya itu TW, yang inisial. Jadi yang bersangkutan itu adalah anak dari pemilik travel umroh, inisialnya A. Jadi kami itu mau berangkat umroh, tapi apa yang dipromosikan ini tidak sesuai sama apa yang harus kami jalanin. Sampai akhirnya endingnya kami ini nggak jadi berangkat umroh dan duit kami nyangkut di dia. Apalagi si Mbak Tanti ini, dari mulai tahun 2019 duitnya nyangkut sekitar 90 juta. Nah kalau sisanya 90 juta, kalau aku sisanya 255 juta. Jadi triknya dia itu menawarkan paket umroh dengan harga yang agak sedikit miring ya, jadi nggak miring banget dengan promo ini itu. Tapi begitu kami udah mau berangkat, tiba-tiba maskapainya berubah namanya, terus jadwalnya berubah-berubah, sampai akhirnya kasusnya aku tidak bisa berangkat sama sekali dengan note katanya tidak dapat seat di pesawat. Nah itu, ini sebenarnya kejadian ini pernah terjadi sama aku pada saat aku mau berangkat haji tahun 2019. Cuman karena kendala sesuatu aku batal berangkat. Uang yang nyangkut di dia itu susah banget baliknya, dicicil 1 juta, 2 juta, 5 juta gitu. Akhirnya karena aku terlalu capek, ya udahlah sisa duit aku dipakai aja buat berangkat umroh. Aku berangkat saudara aku, masih ada sisa lagi, aku berangkat lagi sama anak-anakku. Terus karena suamiku ikut, dia nambah biaya. Udah setelah kita berangkat di sana pun tidak sesuai dengan ekspektasinya kami. Jadi aku tuh kayak dijadikan kayak apa ya, member gantungan, member tambahan gitu loh, yang ujuk-ujuk lo gabung deh sama grup ini gitu. Jadi kayak aku tuh nggak ada yang ngurusin. Akhirnya aku sama suami itu merekrut kami sendiri dengan mengeluarkan biaya tambahan sendiri untuk ngurusin kami. Kita di Mekah tuh kita tawaf sendiri, terus di Madinah juga kita jalan-jalan travel, kita apa namanya, tur-tur kita juga sendiri gitu. Jadi kayak berangkat sama dia tuh kayak cuma diberangkatin berangkat, ya udah dilepas aja kayak ayam lepas gitu loh. Apa-apa kita urus sendiri. Nah, yang sekarang ini lebih fatalnya lagi malah nggak bisa berangkat. Nah, dia memang sudah sempat ngasih jaminan mobil ke aku, tapi kan yang aku minta bukan mobil, aku minta duit aku balik. Dan yang lucunya yang dijaminkan ke aku itu mobilnya orang, bukan mobil dia. Nah kalau sampai dia bilang kan monggo dijual aja. Nah kalau sampai itu aku jual, sedangkan mobil itu infonya ada yang mobil rental juga ya, ada mobil rental sama mobilnya masih cicilan. Nah kalau aku sampai jual kan aku kena kasus malahan, bukannya malah duit nggak dapet, malah kena kasus lagi, dikira penadah mobil. Jadi memperpanjang masalah lah. Jaminan mobil. Kalau boleh tahu berangkat umroh dijanjikan tahun ini apa tahun kemarin? Tanggal 19 bulan ini, tanggal 19 ini. Terus sempat diundur tanggal 22, diundur lagi ke tanggal 24. Ya udah deh aku sampai pasrah, ya deh dengan maskapai apapun deh, yang penting gue berangkat. Tetap nggak berangkat. Jadi akhirnya temen yang tadinya mau barengan sama kami itu kayak jadi kayak menyudutkan kita ya. Aku ngerasa kayak dianggap sebagai kayak sindikat nipu gitu loh, padahal kitanya juga ketipu. Makanya aku bikin press conference ini supaya nggak salah kaprah, dan ternyata masih banyak teman-teman yang belum selesai urusannya sama si A ini gitu. Nah ini mungkin udah beberapa kalinya sih ikut travel yang umroh ini. Yang sudah berjalan kan 2 aku, ini yang ketiga. Karena gini loh, aku ngeliat aku tuh kan berteman baik sama dia, dan dia tuh kemarin habis sakit, udah bener-bener habis sakit, kayak orang mau kayak orang udah mau habis lah umurnya. Terus dia bilang dia pengen bangkit lagi untuk ngegedein travel umrohnya dia, tapi ternyata kita kasih kesempatan zong lagi. Makanya udah kayaknya memang nggak bisa dikasih hati ya. Masih ada nggak sih? Udah pulang dia. Pulang ya. Udah tahu nama travel sama nama dia nggak disebut.
Iya. Enggak, pakai kaos putih kan. Udah pulang deh tadi. Tapi itu dari kasus yang pertama sampai yang kedua kenapa masih ikut yang ketiga gitu? Nggak kapok apa? Ya sebenarnya kalau ngomong kapok-kapok ya, Mas kalau lihat orangnya Mas ngelas deh. Mas bener ada kok tadi orangnya Mas kalau ngeliat orangnya tuh lulu deh, kasihan bener, kasihan banget demi apapun kasihan. Sampai tadi tuh dia datang ke rumah supaya minta supaya aku nggak preskon, sampai sujud-sujud, tolong beb. Aku tuh kalau nggak memandang nama baik suami aku tuh, aku pasti aku batalin hari ini preskon, karena kita tuh kayak apa ya, kayak udah dibikin nggak tega banget sama dia. Tapi dia lebih tega ke kita. Iya, orangnya tuh mukanya baik banget. Dan memang secara personal dulu aku kenal juga memang dia orangnya baik, cuma aku nggak ngerti ini orang kenapa gitu loh. Duit orang tuh ratusan juta itu dikemanain sama dia gitu loh. Dan kasus per kasus tuh dia tuh kayak gali lubang tutup lubang. Jadi nyicil ke ini. Jadi gini, yang lucunya itu, yang aku tadi belum sempat ngomong ini, dia setiap minta tambahan DP itu pasti di hari Libur. mau libur. Kayak macem tanggal tanggal 31 mau New Year kan, tanggal 28 dia minta tambahan DP tuh. Dikit lagi sejuta, Dikit 2 lagi juta. sudah, boleh nggak tambahin sejuta 2 juta buat tambahan ngurusin ini, booking ini. Aku bilang, kan besok hari libur, mana mungkin ini buka, nggak ada. Kalau mau nanti setelah habis New Year aja. Enggak, minta tolong di kita dari mulai angka 10 juta turun ke 5 juta, turun ke 2 juta DP. Bisa turun-turun begitu kan? Aku udah feeling aku udah nggak enak. Jangan ditambahin ya, bilang sama teman kamu kalau dia minta DP jangan tambahin. Aku agak ada feeling nggak enak nih. Pastiin dulu deh maskapainya apa, visanya udah selesai apa belum, hotel bukti-bukti yang mana kayak gitu. Tapi ternyata memang bener, feeling aku bener, azong lagi nih gitu. Tapi tetap teteh bayarin DP-nya itu. Ya kemarin enggak ya, kita nggak kasih kan? Oh enggak, Nggak kasih. kita pas pelunasan aja. Aku maunya akhirnya udah kita ini aja pas Iya ya, kenapa kita pelunasan waktu itu ya? kamu bayar ya? Iya, Pelunasan. pelunasan. Mana sih kamu? Wah kita tuh serba kasihan lah orangnya lah. Kamu suruh pelunasan Karena ada. memang teman dekat juga sih gitu. Iya, Teman teman. dekat, tapi memang yang menjadi korban di sini teman-teman dekat. Jadi nggak cuma kita masih ada 2 orang lagi ya. Jadi dia tuh kayak memberikan ikatan batin ke kita. Begitu kita udah akrab, udah nggak tega banget, udah tuh dia udah mulai ngasih program ini, program itu. Ntar kita tuh Iming-iming lah. disentuh secara emosionalnya gitu. Jadi ya namanya kita sama teman pasti nggak tega lah. Mas dia juga kalau punya teman dari zaman 2004 aku kenal, 20 tahun yang lalu udah kenal. Ya walaupun kita udah pernah ketipu, tapi kan namanya orang bilang udah tobat. Masa sih aku bilang gini loh, ini orang pernah tiap hari pakai gamis nih, maaf ya, gamis, pokoknya soleh lah gitu loh. Masa sih dia masih nggak tobat-tobat juga, apalagi dia udah pernah sakit, udah mau anfal gitu loh, udah dapat teguran dari Allah gitu ya. Kayaknya udah bener deh ini deh gitu, harusnya udah bener tapi ternyata Gitu belum. lagi. Dan mungkin apa ya, setelah yang itu sampai tadi kan bilang mohon gitu ya, untuk kita respon sampai sekarang, mungkin komunikasinya seperti apa deh, maksudnya setelah masih baik-baik atau memutus tadi Komunikasi. Sih pertemanan masih gitu. komunikasi, panggil-panggilan kita masih cak. Ya nggak apa-apa. Bukan nama lengkap itu nggak apa-apa. Iya, bukan nama aslinya. Nama panggilan nggak apa-apa lah. Masih ya, masih manggil beb, sampai manggil nama gitu kan. Cuma close namanya. Tapi ya begitulah, aku pokoknya berusaha semaksimal mungkin tuh ya dia masih ada itikat baik untuk apa namanya, berjanji untuk membayar, walaupun sebenarnya yang dia janji dari tanggal ini loncat ini. Tapi aku tetap berusaha, aku nggak ngomong yang kasar gimana, nggak ngomong yang nunjuk dia, aku nggak kayak gitu, karena lu temen gitu loh, gimana ya, nggak tega aja, cuman ternyata dia tega sama kita. Kan ada niat melanjutkan ke jalur hukum teh. Dia kan minta waktu sampai tanggal 30, jadi aku tunggu sampai tanggal 31 nih, aku mundurin sehari. Kalau janjinya dia yang dia omongin nggak sesuai, ya aku pasti akan proses hukum. Oh udah kayak gitu, udah kayaknya silaturahmi pasti akan goyah ya. Jadi total kerugian Tedela tadi berapa? 55 sisanya. 255. Sisanya 255. Kalau Mas Nanti sisa 90 juta. 90 juta lagi. Dan masih ada teman aku yang Masih lain, ada. yang nominalnya ya lumayan, 2 digit dan 3 digit. Dan itu baru 2 yang kita ini ya. Iya. Yang itu yang C juga kan?
masih belum C, selesai si katanya. artis C itu nggak tahu tuh udah beres apa belum. Katanya masih ada, dia mengakui masih ada. Dan itu iya. Nanti pokoknya kalau tanggal 30 dia nggak selesaikan, tanggal 31 aku kasih dispensasi sehari, tanggal 1 aku laporan. Kalau memang mau nggak mau terjadi laporan, aku pasti akan mengumpulkan korban-korban gitu. Nanti kita di terakhir tuh tanggal 31 dia tidak ada itikat baik, kita ke kantor polisi. Iya. Pasti aku akan sebutkan nama, dan sekarang kan dia Travelnya. mohon sama aku supaya nggak menyebutkan nama dan travel, boleh inisial aja ya gitu. Aca. Tapi kalau Siapa? Ini nama siapa sih? Apa kalau mau sebut-sebut aja, jadi nipu orang namanya nggak mau. Aceh. Kira nipu namanya nggak mau disebut. gitu, jadi mau nggak mau ya mohon maaf lahir batin, pasti aku akan sebutkan lah namanya. Kita bikin surat laporan kan harus terpapang kan namanya yang dilaporkan siapa, terus travelnya apa, yang terlibat siapa aja. Aku berharap sih kalau memang dia nggak selesaikan benar-benar terbongkar nih semuanya, karena kan Banyak korbannya gosipnya pasti. kan Iya. bukan cuma dia pelakunya. Karena teman aku bilang temennya dia itu diulik-ulik sama nya.